Terus itu kelompok importir. Nah, sekarang kelompok promosi. Jadi kelompok ini juga termasuk di dalam para pelaku perdagangan internasional. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara perdagangan internasional itu bukan cuma ekspor impor aja gitu ya. Jadi bukan bukan orangnya yang yang melakukan ekspor di ekspor impornya saja gitu ya, eksportir dan importir saja, tetapi juga melibatkan banyak kelompok lainnya. Nah, yang sekarang kita bahas ada yang ketiga di dalam para pelaku perdagangan internasional ini adalah kelompok promosi. Nah, siapa saja di situ? Yaitu adalah kantor cabang produsen. Ya, jadi kan tadi di dalam ekspor itu kan ada yang namanya produsen, ya kan? Ada kantor cabang produsen di mana ini terletaknya di negara tempat produk itu dipasarkan, ya. Dan kemudian si kantor ini, kantor cabang produsen ini melakukan kegiatan promosi. Jadi dia di didirikan di kantor di negara tempat produk itu dipasarkan dan juga menjadi media untuk melakukan promosi terhadap barang-barang yang akan dijual ya di negara tujuan gitu. Jadi kantor cabang produsen ya itu termasuk ke dalam kelompok promosi. Nah, yang kedua itu adalah kantor perwakilan Kamar Dagang. Kalau di Indonesia disingkat Kadin ya. Kadin, Kamar Dagang dan Industri gitu. Baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri itu ada gitu ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang berfungsi membantu para pengusaha yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan internasional. Nah, apa yang dilakukan oleh kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri ini juga melakukan promosi karena mereka membuka akses gitu ya, akses. Jadi mereka yang membuka hubungan dengan satu negara, terus mereka membuka aksesnya untuk para eksportir ataupun importir ini menjalankan gitu ya transaksi perdagangannya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam kelompok promosi. Berikutnya, di dalam kelompok promosi ada yang namanya misi hibah perdagangan. Ya, ini adalah salah satu kegiatan promosi dalam perdagangan internasional, di mana di misi hibah ini eh, apa eh, produk-produk itu diperkenalkan gitu ya. Produk-produk buatan dalam negeri itu diperkenalkan dan ditawarkan ke pasar-pasar luar negeri. Ya, itu. Jadi kayak misalkan ada expo, ya, ada exhibition gitu ya, di mana di situ pasarnya pengunjungnya itu adalah dari luar negeri gitu ya, orang-orang atau wisatawan dari luar negeri misalkan gitu ya. Nah, itu dimasuk ke dalam misi hibah perdagangan. Lalu ada Badan Pengembangan Ekspor Nasional, BPEN, ya BPEN gitu. Ini adalah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah, ya, di mana ini juga departemen ini ada di dalam, maksudnya badan ini dibentuk oleh Departemen Perdagangan, ya, untuk melakukan kegiatan promosi dan juga pengembangan komoditas atau barang-barang atau produk-produk dari Indonesia ke luar negeri. Ya, contohnya kalau di Indonesia itu namanya Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Ya, kalau ada di luar negeri ya ada juga, tapi namanya ini sendiri ya sesuai dengan bahasa di negara tersebut gitu. Tapi intinya sama gitu fungsinya atau perannya. Berikutnya adalah kelompok pendukung. Jadi tadi ada kalau di mana di kelompok promosi itu ada 4 pelakunya. Nah, baru kemudian kita masuk ke kelompok pendukung. Nah, di sini ada Badan Usaha Transportasi, ya. Jadi ekspor impor itu kan pasti ada menggunakan moda transportasi. Transportasinya itu via apa? Ya, via laut, ya udara, darat, misalkan gitu ya. Tapi kalau darat, kalau udah ke luar negeri jarang lah ya. Biasanya tuh ya jalur darat ataupun
jalur udara ataupun jalur laut gitu ya. Nah, badan usaha transportasi ini di dalam perdagangan internasional itu disebut dengan freight forwarder. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita ketahui ya. Jadi kalau kita sering ketemu baca misalkan ada freight forwarder, apa sih freight forwarder? Ya, ini adalah badan usaha transportasi di dalam perdagangan internasional gitu ya. Dan dia termasuk di dalam kelompok pendukung. Ya, fungsinya apa? Ya, fungsinya perusahaan ini dia melakukan pengumpulan terhadap muatan-muatan yang akan diekspor gitu ya. Lalu mereka juga menyelenggarakan packagingnya, pengepakannya, kemasannya, pengemasannya gitu ya, dan juga membuat catatannya atau pembukuannya gitu, pembukuan dari muatan yang diperdagangkan, ya. Itu apa disebut dengan freight forwarder atau badan usaha transportasi. Yang kedua, di dalam kelompok pendukung, ya, yang pasti selain transportasi perlu juga adanya bank. Kenapa perlu bank? Ya, sebagai alat apa yang membantu di dalam proses pembayarannya, kan gitu ya. Jadi ada minggu sebelumnya kita bahaskan alat pembayaran itu bisa cash, bisa melalui transfer, kan gitu ya. Bisa melalui LC, letter of credit gitu. Nah, itu semuanya dilakukan dengan melalui bank gitu ya. Jadi melalui bank. Nah, makanya bank devisa ini juga menjadi kelompok pendukung ya di dalam perdagangan internasional ya. Jadi fungsinya ya memberikan kredit, pembiayaan gitu ya dalam bentuk kredit ekspor ataupun dalam bentuk DP atau uang muka jaminan ya ketika akan mengeluarkan letter of credit atau LC. Nah, bank devisa ini juga dia berfungsi sebagai pihak yang bisa membuka LC atau menerima LC. Ya, tergantung. Kalau dilihat lagi di slide terakhir ya, di slide bagian-bagian terakhir di modul sebelumnya, itu kan ada ininya, apa namanya, proses ekspor. Ya, proses ekspor sama proses impor. Itu kan ada jalur-jalurnya ya kalau dilihat. Nah, di situ kan kalau misalkan proses impor gitu ya, itu masih proses impor ataupun proses ekspor ada dua pihak, yang satunya membuka LC, yang satunya menerima LC. Kan gitu ya. Nah, itu melalui siapa? Yang melalui bank devisa ini. Lalu maskapai pelayaran gitu ya, maskapai pelayaran. Nah, kalau tadi tuh yang freight forwarder itu lebih ke udara ya. Jadi transportasi udara. Nah, kalau selain udara kan juga bisa lewat laut gitu ya. Jadi di sini ada maskapai pelayaran. Nah, fungsinya sebagai alat transportasi ya di dalam kegiatan ekspor maupun impor. Nah, di sini di maskapai pelayaran ini harus bisa memastikan bahwa barang-barang yang dibawa itu harus sampai di tujuan dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Lalu ada perusahaan asuransi. Nah, ini juga perlu ya, karena ada risiko gitu yang harus apa namanya, yang harus ditanggung ketika melakukan ekspor impor. Kan tadi ya melewati batas negara gitu. Jadi mungkin ada kerusakan nanti di dalam perjalanannya atau apa gitu ya. Ada musibah kah misalkan. Itu berarti setiap kali melakukan ekspor impor, para pengusaha ataupun para produsen itu dia harus menggunakan asuransi juga gitu untuk mengcover risiko-risiko yang akan muncul gitu ya. Nah, perusahaan asuransi di dalam perdagangan internasional ini fungsinya adalah sebagai pengambil alih risiko dari para eksportir dan importir ya untuk risiko terhadap barang-barang yang apa namanya, yang diperdagangkan gitu, yang dikirim ataupun yang diterima gitu ya, baik di darat maupun di laut seperti itu. Lalu di dalam kelompok pendukung ada atase perdagangan. Nah, ini adanya di mana? Di kedutaan. Setiap negara itu kan punya perwakilan ya, perwakilan dari negara-negara lain gitu. Ya, misalkan di Indonesia itu kan ada kedutaan Amerika,
ada kedutaan Belanda, misalkan gitu ya. Ada kedutaan Jepang, misalkan. Nah, sama di negara-negara lain pun juga ada kedutaan Indonesia gitu. Misalkan di Korea itu ada kedutaan Indonesia, malah di China juga ada kedutaan Indonesia gitu. Nah, di dalam kantor kedutaan ya di setiap negara itu ada satu bagian yang dikatakan sebagai atase perdagangan gitu. Atase perdagangan ini dia membantu ya, jadi satu unit atau satu divisi lah gitu ya di dalam kedutaan itu membantu kegiatan perdagangan internasional gitu ya untuk produk-produk dalam negerinya gitu. Jadi mereka bisa mengeluarkan juga dokumen-dokumen legalitas ya, membantu para pedagang-pedagang dalam negerinya ini untuk bisa mempromosikan atau menjual atau menawarkan produknya di negara tersebut gitu ya. Jadi ada dokumen legalitasnya, promosinya itu juga dibantu gitu oleh atase perdagangan ini ya. Berikutnya adalah surveyor. Ada yang pernah dengar nggak surveyor? Kalau yang tadi kan kita sering ya bank itu udah dengar gitu. Surveyor, ada yang pernah tahu? PT Sukovindo, ada yang tahu nggak? PT Sukovindo. Pernah dengar PT? PT Sukovindo itu ada di Surabaya, ada PT Sukovindo ya. Itu adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang jasa surveyor sebagai surveyor. Artinya surveyor ini adalah perusahaan atau badan usaha yang berfungsi sebagai pemeriksa. Jadi dia yang memastikan. Jadi perusahaan ini, jadi kalau kita mau kirim barang ke luar negeri gitu ya, itu harus melalui surveyor. Kenapa? Karena si surveyor ini yang harus memastikan bahwa produk yang mau dikirim itu dia punya kualitas yang bagus gitu ya. Pengepakannya, cara pengepakannya atau cara packingnya itu udah bener gitu ya. Terus dokumen-dokumennya itu asli, misalkan dokumen-dokumennya itu memang udah lengkap, asli gitu ya, untuk barang-barang yang akan diekspor atau diimpor gitu kan. Setiap barang yang diekspor atau diimpor itu kan pasti ada dokumen-dokumen pendukungnya gitu ya. Misalkan kalau kirim barang ke negara ke Eropa, misalkan ke Jerman gitu ya. Nah, di situ ada persyaratannya kan untuk mengirim barang itu gitu. Jadi nggak boleh yang ada mengandung zat apa misalkan gitu ya. Atau yang kalau misalkan itu eh, apa makanan itu berarti harus ada sertifikat healthy-nya atau apanya gitu. Nah, itu dokumen-dokumen itu yang ngecek siapa ya, si surveyor ini gitu. Jadi surveyor ini juga yang akan memberitahukan gitu mau kirim kemana, ke India. No, ini loh persyaratannya, dokumennya yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke negara itu gitu. Ya, jadi surveyor itulah yang mengecek semuanya gitu. Nah, di Indonesia surveyor ini diserahkan kepada PT Sukovindo namanya. Jadi satu-satunya di Indonesia sebagai surveyor itu adalah PT Sukovindo. Ya, jadi di setiap kota itu ada, Surabaya ada, di Jakarta ada, gitu ya, dimanapun ada. Nah, karena dia memang sebagai perusahaan surveyor.